Bisakah manusia melihat jin? Dan mohon jangan dulu mengajukan argumentasi berdasarkan dalil dari Imam Syafi'i bahwa siapapun yang mengaku pernah melihat jin, maka aku adalah orang yang pertama membatalkan persaksiannya. Karena kita akan membahas tentang jin, tetapi di luar apa yang telah dibahas oleh Imam Syafi'i dan apa yang akan dibahas oleh Ustadz di dunia modern. Kita akan membahas jin, tapi dalam perspektif di mana dia bisa dilihat. Jadi ayo kita mulai. Pemirsa, kendati ilmuwan tidak yakin berasal dari manakah kata jin itu, tapi mereka meyakini bahwa kata jin itu sebenarnya bukan berasal dari bahasa Arab. Orang Arab hanya menyerap kata itu entah dari mana. Ada dua hipotesis besar tentang kata jin ini. Yang pertama menyebutkan bahwa kata jin ini diambil dari kata jaini avestik, yaitu sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang merujuk pada makhluk halus yang jahat. Kan kalau misalkan orang-orang zaman dulu itu, kalau misalkan ada perempuan kemudian mereka mempunyai kesaktian tertentu, biasanya disebut sebagai orang sesat atau orang kerasukan setan dan sebagainya. Dan orang yang kerasukan setan itu yang dimaksud yaitu jaini avestik ini yang disebut oleh orang-orang Persia. Karena orang Persia pada waktu itu secara geografis dekat dengan Arab atau kebudayaan Arab, maka banyak sekali ilmuwan yang mengira bahwa kata jin itu berasal dari kata jaini avestik yang dimaksud itu. Tetapi ada juga hipotesis yang lain yang menyebutkan bahwa kata jin dalam bahasa Arab itu diambil dari kata genius dalam bahasa Latin. Roh penjaga atau kita sebut jin, khodam, itu sebenarnya adalah jenius. Lalu apa hubungannya jenius pinter? Jadi begini pemirsa, orang-orang Romawi kuno itu, orang-orang Latin menganggap bahwa orang itu pinter-pinter, kalau pinternya itu berlebihan, maka pinter berlebihan itu biasanya diinspirasi dari makhluk lain, yaitu jin penjaganya. Dan karena itu, kalau ada orang yang berlebihan, inspirasinya terlalu banyak, idenya terlalu banyak, brilian dan sebagainya, maka dia bisa disebut sebagai jinus atau orang yang kerasukan yang terlalu banyak memberikan inspirasi kepada dia. Itulah kurang lebihnya. Nah, kata jin jenius itu menjadi kata jini di sekitar Suriah, dan ada juga sebenarnya kata jaina dalam bahasa Aramia yang sama-sama makhluk penjaga atau roh penjaga, dan diserap dalam bahasa Arab jadi kata jin atau makhluk halus, dan seterusnya begitu. Nah, sekali lagi, dua-duanya hipotesis itu sebenarnya tidak kuat, banyak yang meragukan, tapi setidaknya para ilmuwan yakin bahwa kata jin itu berasal dari bahasa Arab. Nah, bagaimanapun kan takdirnya kita mengetahui bahwa akhirnya orang-orang Arab mengambil atau menyerap bahasa atau kata jin itu dari wilayah sekitarnya, dan itu orang-orang Arab melakukan redefinisi dari kata jin itu. Dan ini satu yang harus digarisbawahi, kalau ada translatasi atau penyerapan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain, biasanya redefinisi atau perubahan atau kecil-kecilannya seperti ini. Orang Inggris punya istilah rush yang artinya semacam cepat-cepat atau buru-buru. Nah, kemudian itu ketika dalam bahasa Sunda, rush itu menjadi rusuh. Rusuh itu artinya ya cepat-cepat juga, buru-buru. Tetapi ketika kata rusuh dalam bahasa Sunda itu dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, rusuh itu menjadi kacau. Nah, itu kan mengalami redefinisi. Jadi setiap kata itu kalau misalkan masuk ke dalam bahasa yang lain, itu masuk dalam bahasa Indonesia, rusuh itu menjadi kacau. Nah, itu kan mengalami redefinisi. Jadi setiap kata itu kalau misalkan masuk ke dalam bahasa yang lain, itu akan memunculkan perubahan definisi. Begitu juga dengan kata jin pada jin itu. Begitu juga orang-orang Arab menerima kata jin itu, berusaha menghubungkan kata jin itu dengan budaya setempat. Kata jin yang tadi itu, kemudian kata-kata orang Arab menerima kata jin, maka mereka ingin mencoba hubungkannya dengan masyarakat setempat, budaya masyarakat gurun. Jin pada akhirnya memiliki dua makna, yaitu makhluk halus yang jahat, yang memiliki kekuatan supranatural dan juga bisa melakukan hal-hal yang buruk terhadap manusia, dan mereka biasanya tinggal di tempat gelap atau tempat yang kotor. Yang pertama. Yang kedua, jin sebagai makhluk supranatural, namun dia adalah orang yang baik yang menjaga manusia karena alasan tertentu, maka dia bisa memberikan kebaikan atau kemanfaatan buat manusia. Begitu. Nah, jin yang pertama yang kedua ini pada akhirnya kemudian menjadi bagian dari ritual masyarakat Arab pra-Islam. Jadi misalkan khususnya di Arab bagian utara,
wilayah Tabuk, wilayah Suriah, wilayah Jordan dan sebagainya, bukan Arab Saudi tetapi kebudayaan Arab secara keseluruhan. Nah, di sana itu orang-orang Arab pra-Islam itu memuja jin sama seperti memuja ilah atau memuja Tuhan atau memuja dewa. Jadi kalau misalkan memuja Tuhan itu adalah suatu hal yang maha besar, suatu yang kuat dan lain sebagainya, tapi karena Tuhan itu sangat transcendent, maka untuk bisa memujanya mereka harus datang ke tempat-tempat peribadatan yang khusus, yaitu seperti Ka'bah. Nah, zaman pra-Islam kan disembah di situ. Nah, makanya untuk sampai ke Tuhan itu jauh jaraknya. Maka kemudian mereka menambahkan jin sebagai objek sembahan yang lain, yaitu objek sembahan yang lebih bersifat pribadi dan lebih kecil. Jadi dipujanya di mana-mana, baik di rumah, di pasar, di WC, atau di tempat yang lainnya. Makanya ilah dan jin itu biasanya bersamaan dengan syair-syair Arab kuno. Nah, termasuk juga ketika orang-orang Arab kuno itu menulis syair atau dia berdebat sebagainya, kemudian dia kelihatan pinter, maka dia itu seringkali disebut sebagai ini mah dapat bantuan dari jin, ini mah dapat bantuan dari makhluk astral, dan mereka pun sendiri mengaku seperti itu. Maka ketika itu zaman Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali itu, sempat Nabi Muhammad itu tertekan karena Nabi Muhammad itu mengira berinteraksi dengan jin karena kebudayaan pada saat itu memang seperti itu, dan Nabi Muhammad belum mendapatkan konfirmasi berikutnya karena ayat keduanya itu turunnya lama dan sebagainya, dan Nabi Muhammad itu sempat tertekan dan ketakutan, jangan-jangan saya itu telah berinteraksi dengan jin yang dimaksud itu. Nah, tetapi pada akhirnya Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu dan seterusnya, dan akhirnya akan memunculkan definisi baru. Jin dalam Islam itu dipahami sebagai makhluk insaniyah, tapi maksudnya seperti kita punya kecerdasan yang sama atau dengan kecerdasan yang serupa dengan masyarakat dan ya semacam itu, tapi bahwa mereka itu gaib, dalam artian mereka itu dalam satu tempat, kita itu tidak bisa melihat mereka, begitu. Dan mereka juga sebenarnya karena serupa dengan manusia, maka mereka itu punya hewan peliharaan juga, punya rumah juga, dan karena itu ada peliharaan jin, ada binatang jin, karena hidupnya dalam satu di dunia atau dimensi yang lain. Dan kalau misalkan kita mengambil definisi Islami dalam konsep jin seperti ini, maka definisi menjadi sangat longgar, bisa diinterpretasikan menjadi macam-macam. Maka sebenarnya interpretasi atas jin dalam panjang sejarah itu juga sangat macam-macam. Misalkan Muhammad Abduh, ulama Mesir itu mengatakan yang dimaksud dengan jin itu tidak harus selalu makhluk halus yang gentayangan yang semacam itu, tetapi harus juga dipahami sebagai kuman penyakit. Jadi kenapa seperti itu? Karena dia tidak terlihat. Dia tidak terlihat oleh manusia, dan ketika mereka merasuk pada manusia dan manusia menjadi sakit, itu kan seperti halnya virus. Dan kalau seandainya ada orang ODGJ itu, dalam bahasa Arab itu majnun. Majnun itu artinya sebenarnya kerasukan jin. Kerasukan jin itu yang berarti dalam pikirannya Muhammad Abduh itu, kalau ODGJ itu dalam bahasa Arab itu majnun. Majnun itu artinya sebenarnya kerasukan jin. Kerasukan jin itu yang berarti dalam pikirannya Muhammad Abduh itu, kalau orang kena ODGJ itu bisa aja diakibatkan oleh virus. Misalkan ada anjing kena rabies, gigit orang. Nah, bisa jadi orang itu menjadi gila, maka orang itu bisa menjadi majnun. Nah, pernyataan ini mungkin oleh orang-orang zaman sekarang dianggap berlebihan dan sebagainya. Tetapi karena interpretasi dalam istilah jin itu bermula dari definisi, bermula dari konsep yang terlalu luas, maka wajar saja ada penafsiran yang seperti ini. Kemudian kita bisa melihat juga misalkan orang-orang Mu'tazilah yang pada saat itu menafsirkan bahwa jin itu ada, tetapi dia benar-benar di luar jangkauan manusia, sehingga dia tidak mungkin bisa berinteraksi manusia bagaimanapun caranya. Dan kalau misalkan ada orang yang kesurupan, itu tidak lebih dari hanya sekedar bisikan, waswisu fi sudurinas gitu. Yang ayat itu kemudian diterjemahkan oleh Gus Samsudin, dan tidaklah aku ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, mungkin terjemahnya seperti itu atau saya yang salah terjemahannya. Nah, kelanjutan dari ayat itu adalah selanjutnya bahwasanya yang melakukan pembisikan kepada manusia itu bukanlah jin, tetapi manusia. Nah, maka pada saat itu, sejak saat inilah kemudian setan dengan jin itu terpisah. Jadi setan itu adalah makhluk pribadi sebenarnya, kecuali dalam konsepsi Islam. Kalau dalam konsepsi Islam menganggap bahwa setan itu bukanlah makhluk pribadi, tetapi sifat, karakteristik jahat atau sifat manusia.
Kalau seandainya ada jin yang jahat, maka dia bisa disebut setan. Yang bisa bisik-bisik orang itu atau yang kerasukan itu adalah setan. Nah, mau binatang, mau manusia, mau jin yang mengajak pada kejahatan, yang memberikan bisik-bisik atau yang mempengaruhi, yang memberikan sugesti untuk melakukan suatu hal yang tidak terpuji, maka itu bisa disebut setan. Nah, dari sini ini adalah pernyataan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan klasik. Nah, di bulan puasa itu orang-orang dibelenggu. Namun kenapa masih banyak orang yang maksiat? Muncul banyak sekali pertanyaan yang seperti itu. Nah, yang dimaksud setan itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita yang melakukan maksiat, maka kitalah yang menjadi setan. Maka misalkan diri kita melakukan maksiat, kita menjadi setan. Maka setan di bulan puasa itu dibelenggu adalah karena kita membelenggu diri kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, maka puasanya akan batal. Maka kenapa banyak sekali orang yang melakukan maksiat dan banyak orang yang tidak berpuasa atau memilih membatalkan puasa atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, intinya adalah setan itu pada akhirnya terpisah dari istilah jin di saat setiap yang individunya adalah jin begitu. Termasuk juga manusia. Kalau ada manusia misalkan mengajak kalian mabuk, mengajakkan mereka hal yang aneh-aneh misalkan, nah pada saat itulah status kemanusiaannya berubah menjadi status kesetanan. Lah, setan itu pada akhirnya terpisah pada istilah jin sejak saat konsepsi ini dimulai. Namun dari sini pun akhirnya muncul salah satu ulama Mu'tazilah yang sangat hebat, yang saya pikir menjadi salah satu ulama yang terbaik dicetuskan oleh Mu'tazilah, yaitu Al-Jaiz, yang kemudian memiliki tafsiran yang lain, yaitu tentang jin. Nah, yang dimaksud tentang jin itu jangan dipahami sebagai makhluk kemudian memiliki tafsiran yang lain terhadap jin, yaitu bahwa yang dimaksud dengan jin itu jangan dipahami sebagai makhluk yang di luar manusia, tapi itu adalah karakter jahat manusia atau sisi jahat manusia. Nah, jin seperti itu, atau sisi lain manusia, atau tafsiran yang lain terhadap jin. Nah, bahwasanya jin itu jangan dipahami sebagai makhluk di luar manusia, tapi jangan-jangan itu adalah karakter jahat manusia atau sisi jahat manusia. Itu jin seperti itu, atau sisi lain dari manusia. Kalau misalkan manusia itu ada jin pendampingnya yang kembar dan sebagainya, nah itu sebenarnya itu adalah metafora. Pada dasarnya kita itu adalah jin, tapi sisi ada jahatnya, nah itu bisa disebut jin. Maka kemudian Al-Jaiz itu dalam kitabnya yang sangat terkenal itu yang bernama Al-Hayawan itu menjelaskan bahwa kita sedang was-was atau kita sedang takut dalam suatu tempat, kok kita merasa takut, ada was-was yang semacam itu. Nah, dia katakan, dia berteori bahwa itu bukan gara-gara jin, tetapi jin yang dimaksud itu adalah trauma masa kecil kita, karena suatu hal yang karena trauma itu kita lakukan di alam sadar, tetapi di alam bawah sadar itu masuk dan kemudian mempengaruhi di kehidupan kita. Jadi kita tiba-tiba menjadi tidak suka banget terhadap kondisi yang terlalu ramai gitu, mungkin karena waktu kecilnya kita dulu mengalami sesuatu hal yang sangat buruk di situ, dan kita sebenarnya sudah melupakan itu, tetapi di alam bawah sadar kita menerima itu menurut pendapat Al-Jaiz. Jadi jin seperti itu, jadi pikiran alam bawah sadar kita. Ini tentu saja banyak sekali ditolak di ulama zaman sekarang, tapi ini benar-benar sangat menarik. Karena apa? Kalau memang demikian, maka Al-Jaiz itu telah melampaui ilmuwan-ilmuwan besar abad modern dalam rentan waktu ribuan tahun dalam tema-tema tertentu. Misalkan Al-Hayawan itu membahas tentang evolusi yang ribuan tahun sebelum teori Darwin, dan Al-Hayawan ini, karya Al-Jaiz ini juga menjelaskan tentang psikoanalisis ribuan tahun sebelum Sigmund Freud muncul. Dan dari pernyataan Al-Jaiz ini kemudian muncul pendapat yang bahkan lebih ekstrim lagi yang dikemukakan oleh Ibnu Sina, yang mengatakan bahwasanya jin itu tidak pernah ada sama sekali. Penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran maupun hadis tentang jin itu sekedar metafora, majaz saja untuk memberikan penjelasan moral tertentu dan akidah tertentu terhadap orang-orang awam yang mereka
mereka tidak memiliki abstraksi cukup baik untuk memahami hal-hal yang gaib. Begitu kata dia seperti itu. Nah, lebih jauh lagi sebenarnya kurang paham juga dengan penjelasan Ibnu Sina tentang ketidakpercayaannya kepada jin. Tapi intinya kemudian muncul pertanyaan baru, emang boleh dalam Islam kita tidak percaya pada jin? Ya boleh. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada dalam rukun iman. Jadi rukun iman itu hanya ada 6 dan di situ tidak ada jin. Maka kemudian Ibnu Sina lebih memilih ya tidak percaya pada interpretasi umum. Nah, tapi dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada banyak. Dalam Quran banyak sekali tentang jin, bahkan ada surat khusus tentang jin yang kemudian banyak sekali berita-berita tentang jin. Maka masa itu ditolak? Nah, Ibnu Sina itu tidak pernah menolak Al-Quran. Ibnu Sina itu hanya menafsirkan Al-Quran dengan cara yang berbeda. Jadi kalau seandainya tafsiran itu tidak bisa kita paksakan kepada orang lain, jadi Ibnu Sina itu tetap merujuk kepada Al-Quran, cuman Ibnu Sina itu menafsirkan dengan cara yang berbeda, yang tidak seperti umumnya ahli-ahli tafsir lain. Nah, tetapi kita lanjut saja terkait dengan ini. Kalau misalkan begitu banyak sekali tafsiran dalam sejarah tentang jin, lalu kenapa kita lebih memiliki tafsiran bahwa jin itu harus ada, dia hidup di tempat yang kotor seperti yang disampaikan oleh Ustaz? Karena pandangan kita itu tafsiran teologis. Jadi tafsir teologis itu muncul dari dua orang yang itu menjadi sangat terkemuka. Yang pertama berasal dari Abu Hasan Al-Asy'ari, yang kedua adalah dari Abu Mansur Al-Maturidi. Dua orang itu menjelaskan, misalkan Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan bahwa jin itu harus kita pahami dalam dua konsepsi besar. Konsepsi yang pertama adalah bahwa jin itu adalah makhluk insaniah seperti manusia, seperti kita ini, tapi berada di dimensi lain dan kita tidak bisa melihatnya. Tapi dia bisa melihat kita dan ada kondisi-kondisi tertentu dia bisa berinteraksi dengan kita, misalkan memberikan bisikan, dorongan, nafsu untuk melakukan ini itu dan sebagainya. Itu jin dalam konsepsi yang pertama yang harus kita imani. Yang kedua itu adalah jin dalam konsepsi etimologis, bahwa maksud jin itu sebenarnya adalah tersembunyi, dalam artian segala sesuatu yang tersembunyi itu berarti disebut jin. Bahkan dalam hal ini iblis itu adalah jin, setan itu adalah jin, malaikat itu juga adalah jin, bidadari juga adalah jin. Bahkan kata jannah, surga itu juga berasal dari jin, karena jannah berasal dari suku kata yang sama dengan jin. Nah, kalau Allah itu kan gaib, apakah itu juga jin? Ya, Allah itu bukan makhluk, jangan disamakan. Tapi itulah kemudian yang menjadi mewarnai alam pikiran kita ikut tafsiran beliau ini. Nah, ditambah lagi dengan tafsirannya oleh Abu Mansur Al-Maturidi yang menjelaskan tentang jin itu adalah makhluk yang ada di dunia gaib, tetapi biasanya lebih condong pada kejahatan atau lebih condong kepada kebodohan. Jadi mereka itu serupa dengan manusia dalam hal hak dan kewajiban mereka tidak mendapatkan dari Tuhan, tetapi di sisi lain mereka cenderung lebih tidak beradab, kurang lebihnya seperti itu. Dan pandangan itu kemudian diteruskan oleh Pak Samarakandi yang kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah. Maka kemudian Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa jin itu cenderung jahat, sedikit yang baik, jin itu cenderung bodoh banget, sedikit banget yang pinter, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kemudian menambah bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, dan karena itu jin itu walaupun bisa berpikir, bisa punya nafsu, tetapi semuanya ada di bawah manusia. Pandangan inilah yang sebenarnya kemudian kita jadikan sebagai standar utama tentang mendefinisikan jin. Nah, karena kita harus mengikuti definisi yang terakhir ini itu ya karena Ibnu Taimiyah itu cenderung untuk punya kebiasaan yang khas, yaitu ketika dia itu mengeluarkan fatwa, dia menghujat fatwa yang lain atau menganggap fatwa yang lain itu sesat atau salah. Begitu. Makanya orang-orang NU itu kesel banget sama yang namanya Ibnu Taimiyah. Jadi semuanya salah. Karena yang benar itu adalah tafsiran seperti ini. Kenapa tafsiran yang seperti ini dianggap benar? Karena tafsiran yang literal. Maka segala jenis tafsiran terhadap Al-Quran dan Sunnah itu, kalau itu tidak literal, kalau itu tidak menggunakan pendekatan bayan atau bayani, itu dianggap sesat. Maka pada akhirnya orang-orang Islam itu menghilangkan atau sedikit demi sedikit menggerus tafsiran-tafsiran bayani. Bukan bayani ya, tapi bayani. Jadi tafsiran irfani, ada tafsiran ya yang seperti itulah, semuanya hilang semua, digantikan oleh yang literal saja.
seperti itu. Nah, begitu. Nah, Ibnu Taimiyah itu tidak berhenti di situ. Setelah beliau meninggal, kemudian beberapa generasi sesudahnya muncullah kelompok wow. Kelompok wow ini kemudian secara ekstrim menyatakan bahwa segala jenis yang namanya jin harus ditafsirkan secara literal, dan karena itu pesulap itu tidak pernah ada, maka yang ada itu adalah penyihir. Maka penyihir itu pasti berinteraksi dengan jin. Jadi kalau misalkan pesulap melakukan trik yang luar biasa, yang aneh itu, mereka tidak berpikir tentang bagaimana triknya, tetapi mereka menjudge bahwa itu adalah haram karena itu adalah sihir, karena menggunakan bantuan jin. Makanya pemirsa kalau misalkan nonton di YouTube tentang sulap, kemudian di komen, wah itu pasti tentang bantuan jin, seperti David Copperfield itu pasti dapat bantuan jin, itu cenderung wah luar biasa, pasti ini dengan bantuan jin, David Copperfield pasti dengan bantuan jin. Nah seperti itu biasanya cenderung mengikuti dari pendapat kelompok wow yang itu, karena mereka tidak mau memahami tentang sesuatu hal yang aneh. Pokoknya kalau ada yang aneh itu pasti disebut adalah jin. Jadi kalau misalkan ada hipnosis, mereka pasti langsung mengharamkan dan mengatakan bahwa itu adalah bantuan jin. Jadi bagaimana mungkin kesadarannya manusia itu kesadarannya dihilangkan oleh orang lain, dan itu pasti tidak mungkin, dan itu pasti kerasukan jin dan lain sebagainya. Nah saya pikir sih pada bagian ini kelompok wow ini justru malah merusak akidah Islam sendiri, karena dia menjelaskan sesuatu yang nyata, yang real, tetapi berupa tipuan, kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang gaib, yaitu jin. Kalau misalkan masuk seperti itu, sebenarnya akidahnya menjadi fatal. Nah, karena ternyata jin bisa dijelaskan secara logis, kan jadi kacau. Tapi intinya pada akhirnya itulah yang kemudian menjadi tafsir umum kita semua. Tafsiran-tafsiran yang lama tenggelam. Kemudian nah kalau misalkan sudah seperti ini, kita masuk ke dalam pertanyaan yang dulu itu, yang awal, yang tadi dibahas di awal, yaitu kalau memang tafsiran begitu banyak, apakah ada di antara tafsiran itu yang menjelaskan bahwa kita bisa melihat jin? Nah itu akan kita bahas di episode yang lain. Nah maka terus ikuti di channel kami, jangan lupa like and subscribe dan share video-video ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.